Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Wan Gucheng, sebelum aula utama. Ada juga banyak pria kuat di kota kuno, dan yang dipimpin secara alami adalah komandan tertinggi seluruh kota kuno, Gu Xingyun. Dan di samping Gu Xingyun, ada juga lebih dari selusin pembangkit tenaga Raja Abadi, dan ada banyak pembangkit tenaga listrik di Wangwucheng yang tersebar di daerah lain di Wangwucheng. Dengan upaya pembangkit tenaga listrik ini, ditambah dengan formasi pertahanan hebat yang awalnya ditinggalkan di kota kuno Wan, penghalang pertahanan yang dapat melindungi kota kuno Wan ini didukung. Pada saat ini, Gu Xingyun memandang keluarga Mo dan pestanya di atas kekosongan, dan wajah tua itu sedikit ungu karena marah. Dia telah bertanggung jawab atas Wan Gucheng selama bertahun-tahun, dan tidak pernah ada kesalahan. Tetapi hari ini, hal seperti itu terjadi, sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Awalnya, dengan kekuatannya, dia harus keluar dan bertarung melawan Mo Xinghe, tetapi begitu dia keluar, seluruh formasi akan runtuh bersamanya. Meskipun ada sekelompok elit di kota kuno, orang-orang ini masih jauh lebih buruk daripada tentara yang disiapkan keluarga Mo kali ini. Belum lagi sekelompok orang dari Tanah Suci kuno. Banyak di antaranya ada di sini, kelompok orang yang terhormat. Begitu sesuatu terjadi pada mereka, tidak heran jika beberapa bos besar zaman dahulu tidak marah. Saudara Xingyun, kamu tidak perlu mendukungnya. Dengan kekuatan kota kuno Wan yang makmur, aku tidak akan berani memberontak bahkan jika kita meminjam 10 keberanian dari keluarga Mo kita. Namun, sekarang dengan bencana yang dibawa oleh penguasa makam darah, kota kuno Wan pasti banyak pembangkit tenaga listrik telah pergi dan menuju ke berbagai keluarga yang berafiliasi. Saat ini, kota kuno Wan pada dasarnya hanya sekelompok domba kecil yang tertinggal. Saudara Xingyun, mengapa tidak bukankah kamu menyerah kepada kami dan biarkan kami mengendalikan kota kuno? Pada saat itu, keluarga Mo kami tentu saja tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Di atas kekosongan, kepala keluargamu, Mo Xinghe, berjalan menuju penghalang pertahanan selangkah demi selangkah, dengan senyum di wajahnya. Mo Xinghe, kamu terlalu senang. Jangan katakan bahwa kamu tidak dapat memasuki kota kuno Wan. Bahkan jika kamu memasuki kota kuno Wan, begitu berita di sini diketahui oleh Tanah Suci. Kemudian keluarga Momu pasti akan hancur. Sebagai pelakunya, kamu pasti akan mati. Menghadapi penyerahan Mo Xinghe, Gu Xingyun secara alami tidak akan setuju. Sebagai anggota klan kuno, dengan martabat klan yang kuat, bagaimana dia bisa menyerah pada penjahat belaka? Saudara Xingyun tidak perlu menggunakan tanah suci untuk menindas saya. Dengan kematian Patriark kuno, tanah suci saat ini telah lama berubah menjadi berantakan. Selain itu, tanah suci bukan hanya tanah suci kuno. Secara kebetulan, beberapa hari yang lalu, 4 Xianmeng mengirimi saya surat undangan dan setumpuk hadiah. Segera setelah saya senang, saya menerimanya. Mo Xinghe berkata dengan ekspresi lucu di sudut mulutnya, dan menambahkan, juga, aku lupa memberitahu Broter Xingyun satu ini sudah berakhir. Kaisar abadi yang ditunggu-tunggu oleh Broter Xingyun, harus pergi untuk bersatu kembali dengan patriarkmu saat ini. Aliansi Empat Dewa, mendengar kalimat ini, Gu Xingyun hampir pingsan karena marah. Dalam beberapa hari terakhir, lebih dari 60% keluarga yang berafiliasi dari klan kuno diserang oleh Aliansi Empat Dewa, yang menyebabkan dukungan dari banyak orang kuat di kota kuno. Pada saat ini, dia menyadari bahwa tujuan sebenarnya dari kelompok orang ini adalah untuk mengendalikan kota kuno. Jika Anda mengendalikan kota kuno, Anda pasti akan mengendalikan semua keluarga yang berafiliasi di bawah klan kuno. Lebih buruk lagi, Kaisar abadi yang diatur oleh orang dahulu untuk melindungi kota kuno juga terbunuh. Maka tidak diragukan lagi bahwa kota kuno ini kini telah menjadi kota mati. Mo Xinghe, Aliansi Empat Dewa Belaka, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melindungi Anda? Bahkan jika Patriark mati di makam darah itu untuk seluruh benua. Dan klan kuno saya seperti awan, apa yang akan terjadi pada Anda di masa depan ketika balas dendam akan datang? Tolak itu. Jejak niat membunuh melintas di mata Mo Xinghe, dan dia tidak memikirkannya antara klan kuno dan aliansi Empat Dewa. Sebagai klan tua dan kuat, klan kuno memiliki banyak klan yang kuat, tetapi aliansi Empat Dewa adalah kekuatan yang paling cepat meningkat setelah bencana yang disebabkan oleh makam darah. Meskipun warisannya tidak sebanding dengan klan kuno, ia memiliki potensi besar untuk pengembangan.
Yang paling penting adalah bahwa status keluarga Mo dalam keluarga leluhur yang berafiliasi tidak dapat ditingkatkan, dan manfaat yang diberikan oleh leluhur terbatas. Tetapi jika Anda berbalik dan menjadi kekuatan di bawah aliansi empat dewa, maka tidak ada keraguan bahwa Anda hanya perlu memberikan kontribusi besar, dan kemudian kekuatan yang dapat diperoleh dari status aliansi empat dewa di masa depan akan jauh melebihi orang-orang zaman dahulu. Selain itu, banyak keluarga yang awalnya milik negara adidaya sekarang memilih untuk menjadi anggota aliansi empat dewa. Keluarga Mo mereka harus memanfaatkan kesempatan ini. Mengambil napas dalam-dalam, patriark keluarga Mo segera mengangkat tangan kanannya, dan suara guntur yang menggelegar tiba-tiba menyebar ke seluruh pasukan keluarga Mo. Dengar, keluarga Mo, sudah waktunya bagi kita untuk merevitalisasi keluarga kita dan membuat prestasi. Semuanya, bertarunglah denganku. Pertempuran, bertarung, bertarung. Ribuan sersan keluarga Mo berteriak serempak, suara mereka membumbung ke langit bergegas menuju keabadian seperti gelombang pasang. Pada saat ini, di kota Kunowan, banyak murid dari klan kuno mendengar suara pertempuran, dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan mengalami pemandangan yang begitu mengerikan. Awalnya diperkirakan bahwa kota Kunowan adalah kota yang sangat aman, tetapi sekarang tampaknya kota ini juga akan menjadi reruntuhan. Pada saat ini, di luar aula samping, ada ratusan suku kuno yang baru dipromosikan untuk melawan kaisar. Yang terkuat di antara mereka telah mencapai tingkat kaisar, dan kekuatannya hanya alam roh kaisar. Siluet tidak bisa menahan gemetar ketika mereka mendengar suara pertempuran yang menakutkan. Meskipun dikatakan bahwa mereka juga telah mengalami beberapa pertempuran besar dan kecil, tetapi pertempuran mengerikan seperti itu telah melampaui imajinasi mereka. Apa yang terjadi di sini? Klan kuno kita adalah negara adidaya yang terkenal di daratan. Bahkan negara adidaya harus memberikan sedikit wajah kepada klan kuno kita, tetapi mengapa keluarga-keluarga Mo yang berafiliasi berani membunuhku? Petik 2. Saya mendengar bahwa tampaknya patriark klan kuno kami tewas dalam pertempuran. Master sekte dari sekte Qi dan patriark keluarga Lan juga tewas dalam pertempuran. Sekarang seluruh benua berada di tengah-tengah perang, tapi aku tidak menyangka bahwa kota kuno kita juga akan terpengaruh. Hei, jika bukan karena keluarga yang berafiliasi itu, banyak orang kuat kita di kota kuno direkrut, bagaimana mungkin giliran mereka menjadi liar? Saya tidak ingin mati. Ayah saya adalah seorang penatua di tanah suci kuno. Meskipun saya tidak tahu berapa banyak selir yang dilahirkan ayah saya, setidaknya ada beberapa latar belakang. Saya tidak ingin mati di sini. Saya masih punya istri dan anak, dan saya tidak ingin mati di sini. Saya ingin kembali ke tanah suci. Di kerumunan, suasana ketakutan mulai perlahan menghilang. Di antara kerumunan, Gu Yuan disinggi melihat pemandangan ini dengan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Di antara orang-orang ini, dia membutuhkan waktu paling lama untuk menerobos menjadi Doudi. Oleh karena itu, dalam hal Sinsing, Gu Yuan jauh melampaui mereka. Puncak Kaisar, ini adalah kekuatan Gu Yuan saat ini. Setelah Suner terjadi di luar klan kuno, Gu Yuan diatur untuk datang ke kota kuno ini untuk pelatihan. Sebelum pergi, patriark klan kuno pernah memberinya sejumlah besar sumber daya budidaya, tetapi dia menolak semuanya. Sebagai patriark kuno di benua Douqi, Gu Yuan secara alami tahu arti di balik sumber daya budidaya yang diberikan oleh patriark kuno. Apakah tidak lebih dari ingin menggunakan jumlah uang ini untuk menenangkan hatinya yang putus asa? Bagaimana Gu Yuan bisa menerima sumber daya sedemikian rupa sehingga putrinya telah menukar nyawanya, jadi dia menolak tanpa ragu-ragu. Setelah beberapa dekade, Gu Yuan telah mencapai pencapaian hari ini sepenuhnya sendiri. Meskipun dikatakan bahwa kecepatan peningkatan ini jauh lebih lambat daripada mereka yang telah mengumpulkan sumber daya seperti pil obat. Namun, dia sangat puas dengan hasil ini. Namun, kekuatan ini tidak cukup, dan masih belum ada cara untuk menghadapi pertempuran berikutnya. Jika Anda ingin bertahan hidup, hanya ada satu pilihan, dan itu adalah menggunakan waktu ketika kedua belah pihak berperang untuk melarikan diri. Meskipun bukan suatu hal yang mulia menjadi seorang desertir, namun merupakan hal yang sangat baik untuk bisa bertahan dalam menghadapi kekuatan yang mutlak. Jika Anda tidak memiliki kekuatan tetapi bersikeras untuk menjadi lebih kuat, Anda hanya meminta kesulitan. Mata Gu Yuan menyapu seluruh kerumunan, dan akhirnya matanya tertuju pada sosok di sudut. Itu adalah seorang wanita, memegang pedang panjang, terlihat sangat dingin. Penampilan wanita itu tidak terlalu cantik,
Tetapi sebagai satu-satunya wanita di sini, dia masih terlihat sangat menonjol. Di antara orang dahulu, wanita dari alam bawah jelas memiliki keunggulan dibandingkan pria. Jika seorang penatua atau diaken tertentu menyukainya, dia bisa tinggal di tanah suci kuno. Tentu saja, mereka yang sudah menikah juga dapat memilih untuk meninggalkan klan kuno. Adapun yang lain, mereka juga bisa tinggal di tanah suci tanpa harus datang ke kota kuno untuk berlatih. Namun, jika saya mau datang, orang dahulu tentu tidak akan keberatan. Dalam kesan Guiyuan, wanita di depannya datang ke Wanceng belum lama ini, tepat setelah misteri ruang waktu yang sensasional di benua penciptaan berakhir. Selama beberapa bulan terakhir, dia telah tampil sangat baik. Bahkan beberapa pria pasti tidak sebagus dia. Pada saat ini, dibandingkan dengan ketakutan dan kepanikan orang lain, wanita di depannya jauh lebih tenang. Dia hanya diam-diam bersandar di sudut mana, seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Anak-anak klan kuno di kota kuno, Mo Jiaxiao, membunuh klanku dan merebut wilayahku. Demi kehormatan klan kuno kita, dan untuk masa depan klan kuno, aku berharap kalian semua tinggal bersamaku dan menghancurkannya. Pencuri berikut. Pada saat ini, kata-kata Gu Xingyun menyebar ke seluruh kota kuno. Tidak banyak kata, tetapi membangkitkan gairah di hati pria kuno itu. Orang dahulu telah berada di benua penciptaan selama bertahun-tahun tanpa kehilangan status mereka, bukan hanya karena orang dahulu memiliki berkah dari dewa pertempuran, tetapi juga karena orang dahulu tidak pernah kekurangan pria berdarah panas. Sekarang tentang keselamatan orang dahulu, secara alami ada banyak pria yang maju. Bunuh, bunuh, bunuh. Niat membunuh yang bergegas ke Jiuk Xiao bangkit dari kota kuno dan bergegas menuju seluruh pasukan keluargamu. Suara pertempuran datang satu demi satu, dan guntur memekakkan telinga. Pada saat ini, bahkan jika Gu Yuan telah hidup selama ribuan tahun ketika dia mendengar suara pertempuran, darah di hatinya yang telah usang untuk waktu yang lama juga mendidih. Pada saat ini, bahkan wanita yang berada di sudut mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke atas kehampaan di kejauhan, dan tangan yang memegang pedang juga menggenggam senjatanya dengan kuat. Dan ketika Mo Xinghe mendengar raungan orang-orang kuno, dia juga tahu bahwa kelompok orang-orang dari suku kuno ini tidak mungkin untuk menyerah dan menyerahkan kendali kota. Kemudian dia berjalan ke kota kuno di depannya selangkah demi selangkah, dan suara gemuruh menyebar ke seluruh pasukan keluargamu. Anak-anak keluarga mau merevitalisasi keluarga, saatnya telah tiba untuk membuat prestasi, membentuk pertempuran. Ledakan, ledakan, dengan suara genderang perang yang keras, kata-kata Mo Xinghe jatuh. Tiba-tiba, ribuan tentara dari keluarga Mo bergegas ke kota kuno di depannya seperti air pasang, dan suara desisan bergema di langit. Dan lebih dari selusin Raja Abadi di belakang Mo Xinghe juga memindahkan identitas mereka ke ribuan pasukan keluarga Mo. Satu demi satu, cahaya putih yang membubung ke langit naik dari selusin Raja Abadi, dan akhirnya menyatu di langit menjadi pedang panjang yang besar. Ribuan murid keluarga Mo menuangkan ki pertempuran mereka sendiri ke dalam selusin sinar cahaya. Dan dengan suntikan Douki, di atas kekosongan, pedang panjang itu juga memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Bahkan para murid kuno yang berada dalam formasi pertahanan masih bisa dengan jelas merasakan niat membunuh di pedang panjang itu. Karena saudara Xingyun menolak niat baikku, maka kita hanya bisa berbicara dengan kekuatan. Pedang suci keluarga Moku sudah lama tidak menjilat darah, jadi biarkan orang-orang kuno membiarkan dewi kita biarkan pedang itu berlumuran darah. Di depan kota kuno, Mo Xinghe berdiri di depan pedang ilahi, menatap orang-orang kuno dengan mata acuh tak acuh. Sen Senjian, ketika Gu Xingyun mendengar kalimat ini, wajahnya sedikit berubah. Sebagai pengontrol kota kuno, dia secara alami mengetahui kekuatan keluarga berafiliasi keluarga kuno. Dan pedang ilahi ini adalah formasi yang kuat bagi keluarga Mo untuk melindungi klan. Ada desas-desus bahwa jika kekuatan pedang suci ini dapat dimainkan sepenuhnya, maka bahkan dewa perang mungkin akan terluka satu atau dua. Hanya saja keluarga Mo tidak pernah memaksimalkan kekuatan pedang suci ini. Dalam persepsi mereka, kekuatan pedang suci ini hanya meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah orang. Namun meski begitu, pedang ilahi ini, yang dibentuk dengan menyerap ki pendendam 5.000 orang, seharusnya cukup untuk menembus formasi pertahanan besar di depannya. Aura pembantaian datang ke arahnya. Gu Xingyun melihat pedang suci di depannya, dan pada saat ini, terlepas dari konsumsi ki pertempuran, kata-kata agung menyebar. Semua orang bekerja sama, semua orang bersiap untuk pertempuran.
Justru karena pemahaman bahwa mereka tahu kengeriannya, Gu Xingyun sangat jelas bahwa pedang di depan mereka jelas bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Setelah formasi besar rusak, itu akan menjadi duel putus asa, dan tidak ada cara untuk melakukannya. Saat kata-kata Gu Xingyun jatuh, di antara suku-suku kuno, para prajurit yang menjaga kota kuno segera melihat Douqi mengalir ke dalam formasi besar ini dengan segala cara. Kamu keras kepala, dan kamu ingin memblokir pedang ilahi kami dengan kurang dari 1/10 kekuatanmu. Patriark keluarga Mo melihat formasi besar melindungi klan di depannya, dan segera melambaikan tangan kanannya, dan pedang yang siap untuk pergi ditebaskan langsung ke arah formasi besar di depannya. Kekuatan pedang, membunuh langit dan menghancurkan bumi. Pedang yang mengejutkan, Ki menembus gunung dan sungai. Ketika pedang kesedihan ilahi menebas ke arah penghalang pertahanan di depannya, seolah-olah batu yang jatuh telah dilemparkan ke danau yang tenang, dan riak muncul di penghalang pertahanan. Segera, retakan muncul di penghalang, sepadat jaring laba-laba. Hancurkan untukku. Dalam kehampaan, Mo Xinghe melihat formasi besar di depannya, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Jika Anda ingin menggunakan orang ini untuk menghentikan pasukan Anda pasti akan memukul batu dengan telur. Di antara orang dahulu, Gu Xingyun melihat penghalang pertahanan yang perlahan-lahan hancur, dan kerutan di wajah lama dalam pertempuran pertama juga meningkat, dan seluruh orang itu sangat kuyu. Akhirnya melihat formasi besar yang runtuh secara bertahap, suara nyaring menyebar ke seluruh kota kuno. Semua pembangkit tenaga listrik di atas tingkat kaisar tertinggi, ikuti saya untuk melawan pembangkit tenaga listrik keluargamu. Orang-orang di bawah kaisar tertinggi, mengungsi dari kota kuno Wancheng sendiri. Suara Gu Xingyun segera menyebar ke seluruh kota kuno. Meskipun masih ada lebih dari 2000 pertempuran abadi yang tersisa di kota kuno saat ini, tetapi jumlahnya hanya setengah dari pihak lain, sehingga mereka hanya dapat mengandalkan kaisar untuk membuat jumlahnya. Jika tidak, pembangkit tenaga listrik keluarga Mo akan menjadi diizinkan untuk menyerang kota kuno Wan. Maka tidak ada keraguan bahwa mereka akan membunuh seperti harimau yang memasuki kawanan. Klik. Akhirnya, lapisan penghalang pertahanan di depannya tidak bisa lagi dilawan, dan secara bertahap terbuka di bawah perhatian semua orang. Segera, seluruh formasi runtuh. Bunuh. Kata-kata pendek itu berteriak langsung dari mulut Mo Xinghe. Segera, pembangkit tenaga listrik keluargamu, yang sudah bubar, terbang ke udara dan bergegas menuju orang dahulu. Di antara orang dahulu, sekelompok orang juga naik ke udara dan menyerang keluarga Mo di seberang. Dibandingkan dengan agresi dan keserakahan keluarga Mo, orang-orang dari klan kuno lebih untuk perlindungan. Di balik lapisan daging dan darah mereka adalah sekelompok orang lemah di antara para leluhur, dan mereka juga merupakan kekuatan tengah yang mendukung seluruh masa depan para leluhur. Dalam kehampaan, semangat juang terbang, keterampilan bertarung berbenturan, dan pertempuran kekuatan dan kelemahan dimulai. Mulai saat ini, seseorang jatuh dari langit setiap saat dan mati di medan perang ini. Di antara suku-suku kuno, sekelompok orang di bawah tingkat tertinggi kaisar juga mulai menemukan cara untuk mengungsi, tetapi pasukan keluarga Mo muncul dari semua sisi kota kuno, dan sulit untuk melarikan diri apapun yang terjadi. Di kejauhan, Xiao Yan dan Xiao Xiao melihat pemandangan yang mengejutkan ini, dan ada sedikit kekhawatiran di wajah mereka. Bahkan Xiao Yan sakit kepala menghadapi level pertempuran ini. Jika kedua belah pihak hanya bertarung dengan sekelompok orang di bawah level pertarungan abadi, maka kekuatan Xiao Yan dapat dengan mudah menghadapinya. Tetapi dalam pertempuran di depannya, tidak hanya tingkat roh peri, tetapi juga tingkat raja peri. Meskipun Xiao Yan memiliki kekuatan untuk mengalahkan Raja Abadi, dia hanya memiliki kekuatan untuk bertarung. Raja Abadi dari klan iblis hanya berpangkat rendah, dan dia akan dikalahkan oleh Xiao Yan dalam waktu singkat karena dia memandang rendah Xiao Yan, tetapi sekarang dia berada di medan perang. Raja Abadi mana yang tidak berhati-hati? Terlebih lagi, pertempuran di tingkat peri sudah bisa mengancam Xiao Yan. Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dengan keuntungan dari keluargamu, saya takut orang-orang kuat dari klan kuno akan dibantai dalam waktu singkat. Jika klan kuno dibiarkan dihancurkan, maka kami ingin memasuki kota kuno lagi. Ini akan menjadi sangat sulit. Mata indah Xiao Xiao memancarkan sedikit kekhawatiran. Xiao Yan secara alami tahu situasi di depannya. Cara terbaik adalah memilih untuk mundur. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik keluarga Mo belum menemukannya saat ini. Dan jika mereka mengungsi sekarang, mereka akan aman dan sehat.
Namun, orang-orang yang mereka sayangi di kota kuno pasti akan hidup dan mati. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu tinggal di sini, aku akan pergi ke kota kuno Wan dan memeriksanya. Ada kakekmu Gu Yuan di kota kuno Wan, aku harus pergi dan melihatnya. Selain itu, penguasa kuno Tianhuoheng sangat penting, saya harus mengambilnya kembali. Tentu saja, Xiao Yan tidak akan kembali begitu saja dengan tangan kosong. Tujuannya datang ke Wan Gucheng adalah untuk mengambil kembali penguasa kuno Tianhuoheng dan membawa Gu Yuan keluar dari sini. Bagaimana dia bisa pergi tanpa melakukan apa-apa sekarang? Menyerah tanpa mencoba bukanlah gaya Xiao Yan. Dan Xiao Xiao secara alami memahami alasan mengapa Xiao Yan melakukan ini. Lagi pula kekuatannya bukanlah kekuatan Dou Xian. Jika dia mengikuti Xiao Yan, dia hanya akan menjadi hambatan bagi Xiao Yan. Ada sedikit senyum di mulut Xiao Xiao dan berkata, ayah, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Jika aku tidak punya cara, aku tidak akan pernah berani meninggalkan klan iblis. Ketika Xiao Yan selesai mengucapkan kata-kata ini, semburan cahaya warna-warni secara bertahap dipancarkan dari tubuh piton menelan 7 warna, dan simbol berbentuk ular juga menyala di dahi Xiao Xiao. Kekuatan Xiao Xiao benar-benar meningkat pesat pada saat ini, mencapai kaisar tertinggi dalam waktu singkat, dan akhirnya mencapai tingkat alam roh peri kelas atas. Namun, ketika napas Xiao Xiao stabil, piton menelan warna-warni segera menghilang. Aku bisa meminjam kekuatan Xiao Kai 100%. Dalam waktu singkat, aku adalah alam roh peri peringkat atas. Sekarang aku memenuhi syarat untuk pergi bersama ayahku. Xiao Xiao menunjukkan sedikit kebanggaan pada Xiao Yan. Xiao Yan melihat pemandangan ini, tetapi menunjukkan sedikit kegembiraan. Namun, dia juga tahu bahwa hanya Xiao Xiao yang bisa memiliki cara seperti itu. Ketika Kailin mengandung Xiao Xiao, jiwa Xiao Kai dan Xiao Xiao sudah memiliki hubungan yang sangat dekat, dan itu normal bagi mereka untuk meminjam kekuatan satu sama lain. Xiao Xiao berkata dengan sedikit tegas di kota kuno Wan, tetapi ada teman-temanku, bahkan jika aku menghadapi terlalu banyak kesulitan, aku akan pergi untuk menyelamatkannya. Xiao Yan melihat penampilan keras kepala Xiao Xiao, tetapi dia semakin merasa bahwa Xiao Xiao dan Kailin agak mirip, dan mereka tidak akan pernah berubah pikiran ketika mereka jatuh cinta dengan seseorang. Ini membuat Xiao Yan tanpa sadar menunjukkan sedikit godaan dan berkata, saya tidak tahu orang muda berbakat mana yang benar-benar dapat membuat putri saya tergoda, ini membuat seorang ayah cemburu. Namun, jika Anda ingin menculik putri saya, Anda harus memiliki beberapa keahlian. Xiao Xiao membuka mulutnya sedikit ketika dia mendengar ini, dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan akan mengatakan hal seperti itu, tetapi dia dengan cepat kembali normal, dan tatapan licik melintas di matanya. Kalau begitu ayah, coba tebak, pria tampan mana yang bisa mendapatkan hati putrinya. Ketika Xiao Xiao selesai mengatakan ini, dia mengabaikan Xiao Yan dan langsung terbang menuju kota kuno. Sekarang setelah seluruh pasukan keluarga Mo telah bubar, ini adalah kesempatan bagus untuk memasuki kota. Xiao Yan melihat pemandangan ini, mulutnya cukup terbuka untuk menaruh telur. Saya baru saja bertemu putri saya, jadi putri saya harus benar-benar menemukan menantu untuknya. Melihat sosok Xiao Xiao pergi, Xiao Yan menghela nafas sedikit, universitas wanita tidak ketinggalan. Namun, gadis kecil ini mewarisi kesombongan Cailin, dan tentu saja orang yang dia lihat di matanya tidak akan buruk. Jika saatnya tiba, itu akan menjadi hal yang indah. Tetapi jika itu sia-sia atau hanya orang yang tidak tahu malu dengan retorika dan retorika, Xiao Yan bertanya-tanya apakah akan memberinya pelajaran dan membiarkannya pergi sejauh mungkin. Putri Anda sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dipedulikan siapapun. Jejak dingin melintas di mata Xiao Yan. Kakak Xiao Yan tidak tahan lagi. Dia seharusnya tidak bisa meniru Nalan Yanran dari masa lalu, datang dan hancurkan pernikahan. Suner muncul di telinga Xiao Yan dengan sedikit menggoda. Tubuh Xiao Yan gemetar saat mendengar kata-kata ini. Sekarang dia juga seorang ayah, sepertinya sudah waktunya bagi putrinya untuk menikah. Pada saat ini, Xiao Yan menyadari bahwa hal yang paling ingin dinikahi seorang anak perempuan bukanlah putrinya, tetapi orang tuanya. Siapa yang tidak ingin putri mereka menikahi naga di antara orang-orang, seorang jenius yang tiada taranya. Terlebih lagi, itu harus menjadi kasus gadis cantik dari langit. Dulu, Nalan Yanran datang ke rumah untuk memutuskan pernikahan, meskipun itu hanya kepindahan pribadi Nalan Yanran, tetapi jika bukan karena izin orang tua,
Guru itu mengangguk dan setuju. Bagaimana adegan ini bisa terjadi? Lagi pula, di dalam hati mereka, Nalan Yanran adalah yang disebut gadis manis di langit. Feng Shui ternyata datang ke rumah saya tahun depan. Ini hanya kata penghiburan. Ada begitu banyak limbah di dunia ini, dan sangat sedikit orang yang bisa mengubah ikan asin seperti Xiao Yan. Oke, kakak Xiao Yan, Suner hanya bercanda denganmu. Belum lagi apakah orang yang dicari Xiao Xiao adalah laki-laki atau perempuan. Bahkan laki-laki belum tentu orang yang dikagumi Xiao Xiao. Jangan khawatir, ayo kita lihat. Kata-kata Suner terngiang di telinga Xiao Yan lagi. Xiao Yan tiba-tiba terbangun seperti mimpi. Xiao Xiao hanya mengatakan bahwa dia datang untuk mencari teman, tapi dia tidak pernah mengatakan jenis kelamin teman ini. Dia berpikir bahwa orang yang sangat ingin diselamatkan Xiao Xiao pastilah orang yang dia kagumi. Ini adalah kepekaan orang tuanya, dan dia hampir dikelilingi oleh gadis kecil ini. Sebagai orang luar, Suner bisa melihatnya lebih jelas, yang membuat Xiao Yan sedikit lega. Sejujurnya, Xiao Yan sangat enggan membiarkan gadis kecil ini menikah. Secara bertahap menghilangkan kecemasan di hatinya, ruang di sekitarnya sedikit berfluktuasi. Xiao Yan telah menghilang di tempatnya, dan berkata kepada Suner, Suner, kota kuno Wan sangat besar. Jika Anda ingin menemukannya, sedikit aku khawatir itu tidak akan berhasil sama sekali. Bisakah kamu merasakannya? Saat ini, orang-orang kuat keluarga Mo seperti awan, dan orang-orang kuat orang-orang kuno sangat sedikit. Meskipun orang-orang kuno berperang melawan air, mereka semua sengit dan pandai bertarung. Tetapi bagaimanapun juga, sulit untuk menolaknya. Banyak orang kuat dari keluarga Mo. Dan kekuatan Gu Yuan tidak mungkin untuk bersaing dengan makhluk abadi yang kuat, dan kemungkinan besar dia akan mati dalam kekacauan. Ini adalah adegan yang sangat tidak ingin dilihat oleh Xiao Yan dan Suner, jadi yang perlu dilakukan Xiao Yan saat ini adalah menemukan Gu Yuan sesegera mungkin. Suner merenung sejenak, dan kemudian berkata, saya perlu sedikit waktu. Saudara Xiao Yan juga harus mengambil kesempatan ini untuk merasakan keberadaan penguasa kuno api surgawi Heng. Penguasa kuno Tianhuo Heng sangat penting bagi Xiao Yan, dan sampai batas tertentu, penguasa kuno Tianhuo Heng telah mengakui Xiao Yan sebagai tuannya, selama Xiao Yan belum mati. Ada semacam hubungan antara Tianhuo Henmuchi dan Xiao Yan, dan mereka terus-menerus ditebas. Bahkan jika orang lain hampir tidak bisa menggunakan penguasa kuno Skyfire Eternal, mereka pasti tidak akan bisa menggunakan kekuatan aslinya. Xiao Yan mengangguk tetapi ekspresinya sedikit berubah. Dan kemudian dia mengejar Xiao Xiao di kejauhan, langsung memegang tangan Xiao Xiao dan melarikan diri keluar angkasa. Dan ketika keduanya baru saja bersembunyi, seorang Raja Abadi yang kuat telah muncul di sini. Ada apa? Aku jelas merasakan ada nafas di sini. Mengapa tiba-tiba putus? Raja Abadi keluarga Mo melihat sekeliling dan tidak menemukan petunjuk khusus. Tiba-tiba, matanya terkunci pada ruang di mana Xiao Yan dan Xiao Xiao bersembunyi, dan ada gelombang pertempuran Qi di tangannya. Meskipun dia tidak merasakan nafas di sana, perasaan menjadi Raja Abadi yang kuat tidak terasa, salah. Xiao Yan menggunakan air pembunuh roh untuk melindungi dirinya dan Xiao Xiao, dan menyembunyikan aura mereka berdua. Sekarang, tidak cocok untuk berhadapan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi. Selain itu, Xiao Yan juga merasa bahwa Raja Abadi di depannya jelas bukan Raja Abadi biasa, dan sudah mendekati Raja Abadi kelas menengah. Namun, jika tidak ada cara untuk menghindarinya, maka dia hanya bisa menghadapinya. Penatua Modi, ada puncak alam roh abadi di depannya, dan kekuatannya sangat kuat. Kami bukan lawan, kami juga meminta Tetua Mo Feng untuk mendukung. Pada saat ini, alam roh abadi jatuh di depan pembangkit tenaga Raja Abadi. Raja Abadi baru saja menyerahkan rencana godaan, dan dia tampaknya terlalu curiga. Melirik negeri dongeng di depannya, dia mengungkapkan jejak penghinaan, sampah, begitu banyak orang tidak bisa mengelola negeri dongeng. Ayo, tunjukkan padaku, aku ingin melihat di mana dia suci. Ada pandangan jijik di mata Raja Abadi, belum lagi alam roh abadi. Bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga listrik Raja Abadi yang sama, dia tidak takut sama sekali. Ketika keduanya pergi, Xiao Yan dan Xiao Xiao menghela nafas lega. Meskipun mereka semua sudah memiliki kekuatan alam roh abadi saat ini, tidak diragukan lagi adalah hal yang sangat tidak bijaksana untuk menghadapi Raja Abadi dalam pertempuran perbedaan kekuatan ini. Saudara Xiao Yan, Suner merasakan bahwa ayahnya berada 500 meter dari sini.
Kata-kata Suner juga muncul di telinga Xiao Yan. Wajah Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan sedikit kelegaan. Selama Guyuan ditemukan, semuanya akan jauh lebih sederhana. Tetapi melihat Xiao Xiao, Xiao Yan berkata, Guan Gucheng sangat besar, bukan hal yang mudah untuk menemukan seseorang jika Anda tidak memiliki sarana apapun. Jangan khawatir, ayah, aku pernah memberinya skala ular sanca menelan yang berwarna-warni. Jika tidak terlalu jauh, aku secara alami dapat merasakan posisinya. Setelah kata-kata itu selesai, Xiao Xiao perlahan menutup matanya, dan itu tidak butuh waktu lama, mata terbuka. Ayah, saya menemukan orang yang saya cari. Orang yang saya cari ada tepat di depannya. Dia baru beberapa bulan di sini, tetapi dia tampaknya baik-baik saja. Jadi dia tidak boleh mengecewakannya, ayah. Xiao Xiao sepertinya merasakan sesuatu, masih berkata kepada Xiao Yan dengan sedikit licik. Saat ini, Xiao Xiao lebih seperti membela kekasihnya. Xiao Xiao memiliki beberapa harapan yang samar. Jika Xiao Yan tahu bahwa dia telah berpikir bahwa kekasih Xiao Xiao adalah seorang wanita cantik, ekspresi indah seperti apa yang akan ada di wajahnya. Xiao Yan memelototi gadis hantu itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia berangkat dan terbang ke depan. Setelah peringatan Suner, Xiao Yan semakin merasa bahwa teman yang disebutkan Xiao Xiao seharusnya seorang wanita. Di kota kuno Wan, ketika seluruh penghalang pertahanan rusak, orang-orang kuat dari keluarga Mo mengalir ke seluruh kota kuno seperti air pasang. Meskipun Gu Xingyun mengatakan bahwa pembangkit tenaga listrik di atas tingkat tertinggi Kaisar akan bertemu dengan orang-orang kuat dari keluarga Mo bersama, dan Kaisar adalah yang tertinggi. Orang-orang di bawah level tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran dan menemukan cara untuk meninggalkan kota kuno. Tetapi pada kenyataannya, pembangkit tenaga listrik keluarga Mo telah menyerang dari segala arah saat ini. Tidak ada satupun orang kuno di kota kuno yang memiliki pilihan sedikit pun. Bahkan jika mereka mengetahui jarak antara kedua belah pihak, mereka harus berpartisipasi dalam pertempuran ini. Musuh kuat dan kita lemah dalam pertarungan. Dan keluarga Mo tidak memiliki kasih sayang sedikit pun kepada orang-orang dari klan kuno. Siapapun yang melihat orang-orang dari klan kuno pada dasarnya terbunuh. Orang dahulu adalah keluarga yang kuat, jika mereka dibiarkan meninggalkan kota kuno hidup-hidup, itu pasti akan membawa masalah besar. Dan orang yang paling menonjol dalam kelompok orang ini secara alami adalah Mo Qingyang, tuan muda dari keluarga Mo. Sebagai tuan muda dari keluarga Mo, sejak dia datang ke benua penciptaan, dia selalu menginginkan angin untuk menangkap angin, dan hujan untuk menangkap hujan. Perjalanan kultivasi dapat digambarkan sangat mulus. Dia hanya perlu menjangkau ayahnya untuk sesuatu yang orang lain perlu bekerja keras untuk mendapatkannya. Mengingat bakat dan kekuatannya, pemimpin keluarga Mo secara alami sangat disukai, dan tidak ada ketidakpuasan. Tapi suatu hari, Mo Qingyang mengikuti ayahnya ke klan kuno untuk beribadah, dan melihat seorang wanita dengan penampilan tak tertandingi dari klan kuno. Dengan iseng, Mo Qingyang meminta ayahnya untuk pergi ke klan kuno untuk melamar pernikahan. Kepala keluarga Mo tidak setuju. Bagaimanapun, keluarga Mo mereka hanyalah keluarga yang berafiliasi dengan klan kuno. Wanita cantik itu pastilah kesayangan klan kuno. Bagaimana dia bisa digunakan untuk bertunangan dengan putranya? Tanda tanya titik. Namun, atas permintaan wajah tak tahu malu Mo Qingyang, kepala keluarga Mo hanya bisa memanfaatkan hadiah umur panjang klan kuno untuk mengirim hadiah yang murah hati, yang memenangkan kegembiraan kepala klan kuno. Awalnya, kepala keluarga Mo berencana untuk menyerang saat setrika panas. Saya harap patriark klan kuno dapat menyetujui pernikahan ini. Bagaimanapun, keluarga Mo mereka telah membayar begitu banyak untuk klan kuno, dan tidak ada kredit atau kerja keras. Selain itu, penggunaan wanita untuk menikah juga merupakan metode umum bagi klan kuno untuk memenangkan keluarga yang berafiliasi ini. Jadi kepala klan Mo menantikannya untuk kepala klan kuno. Hanya saja patriark keluarga Mo tidak pernah berpikir bahwa patriark klan kuno akan menolak pernikahan ini tanpa ragu-ragu di depan umum. Dia bahkan tidak peduli dengan martabat kepala keluarga Mo. Dan sejak itu, Mo Qingyang tidak pernah melangkah ke tempat suci kuno, dan wanita yang membuatnya terpesona pada akhirnya menghilang. Namun, orang-orang bangsawan dari klan kuno dan orang-orang tercela dari keluarga yang berafiliasi sangat terpatri dalam pikiran Mo Qingyang. Tentu saja, dia mengingat semua ini, tentu saja tidak mengakuinya, tetapi terus-menerus mencambuk dirinya sendiri. Untuk membuat dirinya lebih kuat, dia telah menunggu kesempatan ini untuk menghancurkan orang dahulu.
Sayang sekali kesempatan ini sangat langka. Sebagai raksasa dengan sejarah panjang yang berdiri di benua penciptaan, para leluhur hanyalah keluarga yang berafiliasi. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan para leluhur? Tapi sekarang, kesempatan ini akhirnya datang. Patriark klan kuno meninggal di kota makam darah, dan mayat hidup tua yang tak terkalahkan dan arogan itu mati di kota makam darah. Dengan kejatuhannya, suku kuno tidak memiliki kepala. Ini adalah kesempatannya. Tapi sekarang, mereka didukung oleh raksasa dari aliansi empat dewa. Pada saat itu, mereka hanya perlu membuat beberapa pencapaian besar, dan kemudian berteman baik dengan beberapa saudara besar dari aliansi empat dewa. Pada saat itu, mereka mungkin juga memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dengan orang dahulu. Pada saat itu, jika saya meminta wanita itu tanpa perlindungan kepala klan kuno, maka klan kuno pasti tidak akan menyangkalnya. Tentu saja, semua ini adalah cerita selanjutnya. Dan sekarang untuk Mo Qingyang, itu hanya kerusakan yang tidak disengaja dari kelompok pembangkit tenaga listrik kuno ini yang biasa memamerkan kekuatan mereka di kepala mereka sendiri. Mo Qingyang menjilat bibirnya yang kering, menatap kaisar yang gemetaran dan berkata di depannya, apakah menurutmu keluarga Mo kita kuat? Kaisar klan kuno memandang Mo Qingyang, dan ingin mengatakan bahwa itu tidak bagus. Bagaimanapun, keluarga afiliasi dari klan kuno tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan klan kuno. Tetapi setelah bertemu dengan mata Mo Qingyang, dia hanya bisa menelan seteguk air liur dan berkata, luar biasa. Mo Qingyang tertawa ketika dia mendengar ini. Tetapi senyum ini lebih baik daripada iblis dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Karena itu kuat. Lalu mengapa keluarga Mo kami menjadi keluarga afiliasi dari klan kuno Anda? Mengapa saya harus melakukannya? Bermartabat. Seorang jenius bahkan tidak bisa menginginkan seorang wanita dari klan kunomu. Ketika Mo Qingyang selesai mengatakan ini, pedang panjang di tangannya melambai ringan, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba menebas, dan sebuah kepala terlempar langsung ke kejauhan. Bagaimana dengan orang-orang dari klan kuno? Bukankah sekelompok babi dan anjing yang disembelih oleh orang-orang? Mulut Mo Qingyang menunjukkan sedikit rasa jijik. Desir, desir, beberapa pria seukuran Mo Qingyang mendarat di sebelah Mo Qingyang, melirik mayat tanpa kepala di depan Mo Qingyang, dan segera berkata, Mo Shao, kami telah menemukan beberapa orang dari klan kuno. Seorang wanita yang telah dilatih di Tanah Suci, aku ingin tahu apakah Mo Shao berani tertarik. Di antara ribuan kota kuno, ada sangat sedikit wanita di tempat-tempat suci kuno, dan tidak mudah untuk menemukannya. Sebagai penjaga di sekitar Mo Qingyang, mereka samar-samar tahu bahwa Mo Qingyang tampaknya memiliki titik lemah untuk wanita kuno. Karena itu, lebih baik mengambil kesempatan ini untuk membiarkan Mo Qingyang melampiaskan asteris-asterisnya. Dan ketika Mo Qingyang mendengar kalimat ini, warna kompleks melintas di matanya, dan kemudian dia berkata, ayo pergi, lihat. Aku benar-benar ingin membunuh mereka dengan satu pisau. Setelah Xiao Xiao mendengar percakapan singkat ini secara kebetulan, niat membunuh perlahan membanjiri hatinya. Kekuatannya berada di puncak alam roh abadi. Meskipun dia memiliki sedikit kelembapan, dia tidak begitu mudah untuk dihadapi, belum lagi beberapa bajingan di sekitarnya. Agak sulit bagimu untuk menghadapinya. Ayo pergi dan lihat. Mungkin orang yang mereka cari juga adalah orang yang kamu cari. Ketika Xiao Yan selesai mengucapkan kata-kata ini, dia langsung menarik Xiao Xiao dan mengikutinya. Dan mata indah Xiao Xiao memancarkan sedikit kejutan. Di mata ayahnya, bukankah orang yang dia cari selalu laki-laki? Namun, dari kalimat ini, Xiao Xiao tiba-tiba merasa bahwa iki ayahnya dipertaruhkan. Namun, meski penasaran, Xiao Xiao secara alami tidak mengeksposnya. Tidak apa-apa Mo Qingyang tidak mendapatkan orang yang dia cari, tetapi jika dia menemukan orang yang dia cari, maka dia pasti akan membunuh orang itu tidak peduli berapa banyak penjaga yang ada di sekitarnya. Meskipun ada aliansi empat dewa di belakang keluarga Mo, ada klan iblis di belakangnya. Tepatnya, hanya ada setengah klan iblis tapi itu sudah cukup. Kota Wancheng, sudut tertentu. Mati. Mo Qingyang memandangi dua wanita kuno yang berbaring di depannya, dan ada sedikit kejutan di sudut mulutnya. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia mendengar berita itu, dia segera bergegas, tetapi berita yang dia dapatkan adalah bahwa kedua wanita kuno yang ditangkap itu benar-benar memilih untuk bunuh diri. Ini membuat matanya lebih rumit, dan kemudian dia menjilat bibirnya dan berkata, "Yah, meskipun kedua orang ini cantik, masih ada celah antara mereka dan dia. Bunuh mereka semua, jangan biarkan siapapun pergi." Mo Qingyang melirik dua orang yang tergeletak di tanah,
dan kemudian mengeluarkan perintah. Sekarang kepala keluarga Mo telah jatuh ke dalam pertempuran sengit dengan Gu Xingyun dari keluarga kuno. Tidak ada keraguan bahwa kendali pasukan ini telah jatuh ke tangan Mo Qingyang. Saat kata-kata Mo Qingyang jatuh, orang-orang di sekitar Mo Qingyang secara bertahap bubar dan berpartisipasi dalam pertempuran di kejauhan. Ketika semua orang pergi, mata Mo Qingyang terkunci di sudut, dan sudut mulutnya sedikit terangkat dengan tampilan lucu, keluar. Meskipun tembus pandangmu kuat, kamu tidak bisa menyembunyikannya dariku. Kata-kata Mo Qingyang jatuh, dan sesosok keluar dari sudut, terbungkus pakaian hitam dan memegang pedang panjang. Tidak ada keputusasaan di mata indah itu, tapi setenang genangan air yang tergenang, tanpa jejak turbulensi. Mo Qingyang memandang wanita di depannya. Wanita ini cukup cakap, dan dia benar-benar menghindari penemuan banyak pembangkit tenaga listrik di keluarga Mo. Tapi sayangnya, dia tidak bisa lepas dari matanya. Apakah kamu tidak akan bunuh diri? Aku akan memberimu kesempatan ini. Mo Qingyang menatap wanita di depannya, dengan sikap kucing menggoda tikus. Menurutnya, alasan mengapa wanita di depannya tidak bunuh diri seperti dua lainnya tidak diragukan lagi mengandalkan tembus pandangnya. Sekarang dia telah dilihat sendiri, matanya seharusnya penuh dengan keputusasaan, tetapi ketenangan itu membuatnya sedikit lebih tertarik pada wanita ini. Diksi diri sendiri, aku tidak punya hobi ini. Lagi pula, jika kamu tidak berusaha keras menyangkal dirimu dengan mudah, ini bukan gayaku. Wanita di depannya mengangkat pedangnya sedikit, dan wajahnya menjadi lebih bertekad. Kalimat ini membuat Mo Qingyang sedikit terkejut, tetapi dia dengan cepat berkata, kalau begitu kamu harus tahu berapa harga yang harus dibayar seorang wanita pecundang. Setelah kata-kata itu jatuh, tubuh Mo Qingyang telah menghilang di tempatnya, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan wanita ini, dan pedang panjang di tangannya telah menebas ke arah tubuh wanita di depannya. Dentang, kedua pedang panjang itu bertabrakan, dan wanita itu segera terlempar ke belakang puluhan langkah, dan ada juga aliran darah di tangan yang memegang pedang. Perbedaan kekuatan antara keduanya juga tercermin pada saat ini. Dengan kekuatan kaisar, ingin berada di puncak alam roh abadi tidak diragukan lagi akan menimbulkan masalah. Jika bukan karena kegagalan Mo Qingyang untuk menggunakan kekuatannya yang sebenarnya, aku khawatir pedang ini akan cukup untuk membunuhnya. Hei, Mo Qingyang memandang wanita itu dan tidak melepaskan pedangnya meskipun tangannya sangat sakit sehingga dia tidak bisa menahan nafas kekaguman. Tuan muda keluarga Mo memang seperti itu. Dia hanya akan menggertak orang yang lebih lemah dari dirinya sendiri. Lagi pula, dia tidak sia-sia. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa pergi ke mereka yang merupakan rekan-rekan di dunia untuk bersaing. Meskipun wanita itu ditolak oleh Mo Qingyang, tetapi tanpa rasa takut sedikit pun, sepasang mata sedikit berkedip. Dan ketika Mo Qingyang mendengar kalimat ini, seringai muncul di sudut mulutnya dan berkata, ketika jenius tak tertandingi di dunia. Kalau begitu katakan padaku, di era ini, siapa yang bisa menjadi lawanku? Tidak baik bagi siapapun untuk dimarahi sebagai pemborosan, terutama oleh seorang wanita. Pada saat ini, keengganan di hati Mo Qingyang secara bertahap membengkak. Orang-orang dari klan kuno pernah menginjak-injak keluarga Mo mereka, dan sekarang, orang-orang dari klan kuno juga dirusak olehnya. Tetapi dia ingin melihat siapa itu, dan biarkan orang-orang di depannya sangat menghormatinya. Gu Xuantong, putra patriark klan kuno, Liu Feng, tuan muda sekte Qi, tanda aliansi hitam. Orang-orang ini, salah satu dari mereka sudah cukup untuk mengalahkanmu. Jika kamu benar-benar kemampuannya, maka kamu harus pergi ke mereka. Ketika Mo Qingyang mendengar kalimat ini, ekspresi jijik tiba-tiba muncul di wajahnya, dan dia mencibir, patriark klan kuno meninggal di makam darah, dan Gu Xuantong bersembunyi. Bahkan jika kota kuno Wan dihancurkan, itu tidak masalah. Melihatnya keluar, dia bertingkah seperti kura-kura dengan kepala keriput, mengapa takut? Dan Qizong Liu Feng, orang itu meninggal di kuburan darah, bagaimana bisa orang mati dibandingkan denganku? Adapun Mark of the Liga Hitam berkolusi dengan kuburan darah. Sekarang setelah aliansi empat dewa, persekutuan alkemis dan sekte Qi telah berturut-turut menyatakan perang terhadap aliansi hitam, mungkin tidak lama sebelum tanda yang Anda bicarakan juga akan menjadi tulang. Bagaimana orang-orang ini bisa dibandingkan denganku? Beberapa negara adidaya semuanya menyatakan perang terhadap aliansi hitam. Ketika Xiao Yan mendengar berita itu, seluruh orang gemetar karenanya. Masalah makam darah baru saja berakhir, dan beberapa negara adidaya sudah mulai bertarung.
Meskipun aliansi hitam dan makam darah telah berkolusi di permukaan, itu telah dikonfirmasi, tetapi ada banyak keraguan. Perang tergesa-gesa seperti itu akan terjadi terlalu cepat. Namun, tidak ada keraguan bahwa Mo Qingyang tidak akan pernah menganggap masalah ini sebagai lelucon. Lagi pula, mengatakan hal seperti itu jelas bukan tanpa dasar. Xiao Xiao, yang berada di samping Xiao Yan, menyaksikan adegan ini, dan secara bertahap ada pedang panjang energi berwarna-warni di tangannya. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Mo Qingyang ini pada awalnya, tetapi saat ini dia benar-benar mengincar orang yang ingin dia selamatkan. Saat ini, tidak ada orang lain di sisinya, jadi dia bisa mengambil kesempatan ini, untuk membunuhnya. Namun, Xiao Yan memegang tangan Xiao Xiao dengan erat. Dilihat dari penampilan Xiao Xiao, Xiao Yan pada dasarnya yakin bahwa orang di depannya adalah orang yang ingin diselamatkan Xiao Xiao. Namun, meskipun Xiao Yan hanyalah sebuah intuisi, dia menemukan bahwa wanita di depannya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Kalau begitu, aku akan merekomendasikan orang lain. Jika kamu bisa membunuhnya, maka aku bisa mengakui bahwa kamu tidak sia-sia. Melihat Mo Qingyang di depannya, tatapan aneh melintas di mata wanita berbaju hitam itu. Mo Qingyang tersenyum dan berkata, jika kamu masih ingin mengutip banyak sampah itu, maka kamu dapat menyelamatkan kekhawatiranmu. Xiao Yan, wanita berpakaian hitam itu menggertakkan giginya dan segera menyebut nama ini. Entah itu ayahku atau temanku, dia sangat mengagumi orang ini. Jika kamu bisa mengalahkan orang ini, itu akan cukup membuatmu memandang rendah para pahlawan. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka itu tetap saja menunjukkan bahwa kamu sia-sia. Xiao Yan dan Mo Qingyang menunjukkan sedikit pemikiran, nama ini cukup familiar. Namun, itu jelas bukan sosok di negara adidaya. Jika Anda sudah selesai, maka saya akan mengirim Anda di jalan. Jika Anda sudah selesai, maka saya akan mengirim Anda di jalan. Dari sudut pandang Mo Qingyang, alasan mengapa wanita di depannya mengatakan begitu banyak hanya untuk menunda waktu. Dia agak tertarik dengan apa yang dia katakan tentang Xiao Yan. Setelah dia menangani masalah ini di sini, dia dapat meminta seseorang memeriksanya dan menyelesaikannya dengan mudah untuk melewatkan waktu yang membosankan. Panggilan, panggilan. Dengan suara beberapa angin yang pecah, Mo Qingyang sekali lagi mempersempit jarak dari wanita di depannya, dan pedang panjang di tangannya juga terangkat tinggi. Melihat pedang panjang yang terus jatuh di depannya, wanita itu akhirnya menutup matanya secara bertahap. Bagaimanapun, kekuatannya terlalu berbeda. Pada dasarnya tidak ada harapan untuk melarikan diri dari tangan negeri dongeng dengan kekuatan kaisar. Tetapi sangat disayangkan bahwa semua yang telah dia lakukan harus ditinggalkan, yang membuatnya sedikit tidak mau. Namun, untuk dapat menyebabkan masalah baginya sebelum mati tidak terlalu tidak kompeten. Xiao Xiao melihat pedang panjang yang jatuh dengan cepat, dan akhirnya melepaskan diri dari kendali Xiao Yan, dan meninggalkan sisi Xiao Yan dalam sekejap. Dengan dendam di tangannya, pedang panjang 7 warna telah menebas ke arah pedang panjang yang jatuh tanpa ragu-ragu. Dentang, kedua pedang panjang bertabrakan pada periode ini, dan tiba-tiba badai energi yang kuat menyebar di sekitar kedua orang itu. Kelompok gaun warna-warni di tubuh Xiao Xiao juga berkibar di tiup angin di bawah pengaruh energi ini, sangat indah. Dan wanita berbaju hitam itu terlempar beberapa meter jauhnya di bawah badai energi ini, dan jatuh dengan keras ke tanah. Orang sia-sia yang hanya tahu cara menggertak wanita, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bersaing dengan ayah? Xiao Xiao memandang Mo Qingyang di depannya, dan sepasang mata berkilat marah. Dan Mo Qingyang juga sedikit linglung, dia tidak pernah berpikir bahwa pada saat ini, seseorang akan berani keluar dan menentangnya, dan dia masih seorang gadis cantik, dan seorang gadis cantik seperti negara. Xiao Xiao mewarisi kecantikan ibunya, dan tentu saja pesona bawaan ibunya. Jika tidak seorang pria yang teguh akan mudah terjerumus ke dalamnya. Meskipun Mo Qingyang mengatakan dia terkejut dengan kecantikan Xiao Xiao, tetapi setelah bertahun-tahun berkultivasi terkonsentrasi, dia masih memiliki tekad. Dia melirik Xiao Xiao dan berkata, saya tidak berpikir gadis itu berasal dari klan kuno, tetapi 10 besar berasal dari klan iblis. Untuk saat ini, keluarga Mo tidak ingin memalsukan kebencian dengan klan iblis, jadi saya menyarankan gadis itu, sebaiknya biarkan saja jika Anda tidak harus bertanggung jawab atas dia. Wan Gucheng terlalu dekat dengan wilayah klan iblis, meskipun keluarga Mo memiliki 5.000 elit itu masih jauh lebih buruk daripada klan iblis. Mo Qingyang masih memiliki kemampuan untuk melihat orang.
Wanita di depannya terlihat sangat muda. Untuk dapat mencapai level ini pada usia ini, dia tidak boleh terlalu rendah di klan iblis. Dan jika Anda masih dapat mengambil tindakan bahkan ketika Anda tahu bahwa keluargamu berada di atas angin, saya khawatir pasti ada sesuatu yang bisa diandalkan. Dan wanita yang terpesona memandang Xiao Xiao yang muncul, dan ada sedikit kejutan di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa sebelum dia meninggal orang yang akan datang untuk menyelamatkannya adalah dia. Wanita ini tidak berubah sama sekali. Tatapan Xiao Yan tetap pada wanita berpakaian hitam untuk sementara waktu, dan dia selalu merasa bahwa wanita ini tidak terlihat sesederhana kelihatannya. Apa yang dia lakukan barusan bukanlah menunda waktu karena dia membuat masalah untuk dirinya sendiri. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang terkenal di dunia, tetapi dia memilih dirinya sendiri yang belum pernah bertemu dengannya. Ini pasti bukan hanya kebetulan. Hati untuk menyakiti orang lain sangat diperlukan, dan hati untuk mencegah orang lain sangat diperlukan. Meskipun ini adalah teman Xiao Xiao, aku masih harus berbicara dengan gadis kecil itu jika aku punya kesempatan. Dalam situasi yang berubah, seseorang yang tidak berhati-hati akan membayar harga yang mahal. Dan dengan munculnya Xiao Xiao, seluruh alam roh abadi telah terbang ke sini dengan cepat. Dalam waktu singkat, lebih dari selusin alam roh abadi telah berkumpul di sini. Wanita yang sangat cantik, lebih baik menangkapnya dan menjadikannya istri Mo Sao. Seorang murid keluarga Mo memandang Xiao Xiao di depannya, dan berkata dengan sedikit menggoda. Ya, wanita cantik seperti ini berkali-kali lebih cantik daripada kedua wanita tadi. Memikirkannya, bahkan Mo Sao harus tergoda. Diam semua. Mo Qingyang memandang sekelompok orang di depannya, mengeluarkan kata-kata dingin langsung dari mulutnya, memandang Xiao Xiao dan berkata, meskipun kita sudah memiliki keuntungan saat ini, apa yang saya katakan sebelum masih diperhitungkan. Jika kamu pergi aku tidak akan menghentikanmu, tetapi jika kamu bersikeras untuk campur tangan, maka salahkan aku karena kejam. Menghela nafas pelan, sosok Xiao Yan segera muncul di samping Xiao Xiao, menatap Mo Qingyang di depannya. Mata Xiao Yan berangsur-angsur menjadi dingin dan berkata, kalau begitu aku ingin melihat apa kabar. Hukum yang kejam. Meskipun Xiao Yan sangat ingin tahu tentang identitas wanita berpakaian hitam itu, hal terpenting saat ini adalah menyingkirkan kelompok hal di depannya yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Ketika Xiao Xiao melihat Xiao Yan muncul, dia menghela nafas lega dan berkata kepada Xiao Yan, ayah, akhirnya kamu keluar. Saya pikir kamu benar-benar takut pada orang ini, dan kamu akan menjadi kura-kura. Xiao Yan memelototi Xiao Xiao, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ini hanya taktik agresif Xiao Xiao, dan segera berkata, oke, aku akan menjagamu nanti. Kamu membawanya ke Dongcheng, dan kakekmu Gu Yuan ada di sana, juga. Dalam persepsi Xiao Yan, Dongcheng adalah tempat di mana pembangkit tenaga listrik kuno paling banyak berkumpul, dan juga tempat yang lebih lemah untuk pembangkit tenaga listrik keluargamu, dan tidak ada pembangkit tenaga listrik di tingkat Raja Abadi. Meskipun Xiao Yan tidak tahu seberapa besar kekuatan jiwa Xiao Xiao dapat ditingkatkan dengan mengandalkan piton 7 warna langit menelan, setidaknya dia harus bebas untuk melindungi dirinya sendiri. Kalau begitu serahkan pada ayah. Ketika Xiao Xiao selesai mengatakan ini, dia berjalan menuju wanita berpakaian hitam itu. Dan wanita berbaju hitam itu melihat ke belakang Xiao Yan dan benar-benar terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa tidak hanya Xiao Xiao yang muncul di sini, tetapi bahkan ayahnya juga muncul di sini. Tatapan rumit melintas di matanya, dan Xiao Xiao sudah mengulurkan tangan kanannya ke arahnya dan berkata, aku tidak tergerak, senang atau tidak tapi aku datang segera setelah aku mendengar ada perubahan di Wan Gucheng. Wanita berpakaian hitam itu menatap Xiao Xiao dengan senyum masam di sudut mulutnya. Dia ragu-ragu sebentar, lalu perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya, menggenggam kedua tangannya erat-erat. Terima kasih, dengan enggan meremas senyum dari sudut mulutnya, tetapi kemudian melirik selusin roh peri di depannya, dan berkata dengan cemas, tapi, bisakah ayahmu memblokir begitu banyak orang? Xiao Xiao menunjukkan sedikit kepercayaan diri, jangan khawatir, dia adalah ayahku. Ayah hanyalah gelar identitas, tetapi memanggilnya keluar dari mulut Xiao Xiao tampaknya telah menjadi sumber kepercayaan, pelabuhan yang dapat melindunginya dari angin dan hujan. Bahkan wanita berpakaian hitam di depannya merasakan kehangatan yang tak dapat dijelaskan di hatinya ketika dia mendengar kalimat ini. Namun, kehangatan ini dengan cepat ditekan oleh perasaan lain. Ayah, dia juga memilikinya. Tetapi sayangnya, itu telah hilang.
Tidak ada lagi cara untuk menjadi pelabuhan untuk melindungi diri sendiri, dan apa yang menyebabkan semua ini? Ayo pergi. Xiao Xiao langsung menarik sosok wanita berpakaian hitam ke dalam kehampaan. Dengan kekuatan Xiao Xiao saat ini, itu sudah cukup untuk membawa orang keluar angkasa. Kejar. Melihat keduanya melarikan diri, keluarga Mo segera berencana untuk membagi pasukan mereka untuk mengejar. Dari sudut pandang mereka, hanya ada satu orang di depan Xiao Yan. Mereka seharusnya bisa menghadapi begitu banyak orang. Belum lagi memiliki tuan muda mereka di sini sudah cukup untuk membunuh Xiao Yan. 4 roh peri tingkat rendah telah berangkat untuk mengejar Xiao Xiao dan mereka berdua. Jika kekuatan mereka tidak terduga, mereka cukup untuk memblokir Xiao Xiao dan wanita berpakaian hitam. Hanya saja ketika mereka menembak, sekelompok api gelap muncul di tangan Xiao Yan, dan terbang langsung menuju kehampaan tempat mereka berempat berada. Segera, api sporadis berubah menjadi api yang memenuhi langit dan suhu tinggi yang membakar-membakar seluruh dunia. Dan 4 alam roh abadi yang tidak membuat pertahanan sedikit pun hanya menjerit dan dibakar bersih oleh api ini. Lawanmu adalah aku. Suara acuh tak acuh terdengar di telinga mereka. Tapi kalimat sederhana ini membuat wajah anggota keluarga Mo hadir dengan ekspresi kaget, dan penghinaan sebelumnya menghilang pada saat ini. Meskipun 4 alam roh abadi tingkat rendah barusan tidak dianggap kuat di antara seluruh pasukan keluargamu, mereka juga eksistensi yang sangat luar biasa di seluruh keluargamu. Namun, seperti keempat orang ini, mereka terbunuh hanya dalam satu pertemuan, yang cukup untuk melihat kekuatan orang-orang yang masuk. Raja Peri, mereka yang bisa melakukan ini mungkin hanya pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi. Ini membuat mereka banyak berkeringat. Tuan Muda, mari kita mundur dulu. Pihak lain mungkin adalah Raja Abadi yang kuat, hanya mengandalkan kami. Sebuah negeri dongeng di dekat Moking yang berkata dengan sedikit gemetar. Raja Abadi memasuki sekelompok roh peri seperti harimau memasuki kawanan domba. Mereka secara alami tidak ingin menghadapi Xiao Yan, harimau lapar. Diam, meskipun kekuatannya kuat, dia belum melangkah ke ranah Raja Abadi. Yang dia kendalikan adalah api langit, jadi dia bisa memiliki kekuatan seperti itu. Sebagai tuan muda dari keluargamu, Moking yang cukup bagus. Meskipun Xiao Yan membawa Skyfire ke tubuhnya tepat waktu setelah tembakan, dia diperhatikan oleh Moking Yang. Setelah mendapatkan konfirmasi Moking Yang, alam roh abadi di sekitarnya menjadi tenang. Ternyata itu hanya negeri dongeng dengan Skyfire yang lebih kuat. Selama itu bukan Raja Peri, setidaknya tidak akan terlalu sulit. Moking Yang menatap Xiao Yan dan menghela nafas, putrimu memiliki aura monster, tapi kamu adalah manusia. Aku sangat ingin tahu bagaimana kamu bisa bertahan sampai sekarang. Moking Yang memandang Xiao Yan tetapi tidak memilih untuk segera mengambil tindakan, tetapi ingin menguji Xiao Yan melalui kata-kata. Namun, ketika Moking Yang sedang berbicara, kelompok alam roh abadi di sekitarnya juga tidak menganggur. Sekelompok dua diam-diam mengelilingi Xiao Yan dan memblokir rute pelarian Xiao Yan. Xiao Yan juga sedikit terkejut dengan kata-kata Moking Yang. Jelas pemahaman Moking Yang tentang klan iblis jauh melampaui dia. Tampaknya perjalanannya ke klan iblis jelas tidak mudah. Namun, semua ini adalah cerita lain, dan yang perlu saya lakukan sekarang adalah menyingkirkannya. Kekuatan jiwa Xiao Yan telah terdeteksi di sekitarnya, dan dia telah merasakan semua tindakan orang-orang itu. Ayo, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Dalam persepsi Xiao Yan, selain Moking yang merupakan peri puncak, yang lain masih alam peri tingkat menengah atau rendah, dan ada 2 alam peri tingkat tinggi. Xiao Yan benar-benar percaya diri dengan kekuatan seperti itu. Anda bisa memakannya. Betapa gila. Moking Yang menatap Xiao Yan dengan ekspresi marah di wajahnya. Bahkan jika dia menghadapi barisan seperti itu, dia harus menganggapnya serius, tetapi Xiao Yan mengabaikan mereka semua, yang membuatnya tidak marah. Pergi. Moking Yang memandang Xiao Yan, dan segera memberi perintah untuk menyerang tanpa ampun. Metode yang ditunjukkan Xiao Yan barusan memang menakutkan, tetapi sebagian besar, 4 alam roh abadi tidak merespons. Saat ini, jumlah dan persiapan mereka cukup memadai, dan mereka tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama lagi. Lebih dari selusin sosok bergegas menuju Xiao Yan dari arah yang berbeda, ki pertempuran mania merobek ruang di sekitarnya hingga hancur. Xiao Yan menyaksikan adegan ini dan perlahan menutup matanya, dan kemudian kekuatan jiwa yang tampaknya pada dasarnya ditransmisikan langsung dari tubuh Xiao Yan ke puluhan orang di sekitarnya. Segera, dunia peri yang mengesankan tiba-tiba jatuh dari kehampaan seperti elang yang kehilangan sayapnya, dan menghantam tanah.
Bagaimana mungkin? Mo Qingyang tidak bisa menahan diri untuk menelan sambil melihat pemandangan ini, dan seluruh tubuhnya juga mundur selangkah demi selangkah. Jika dikatakan bahwa 4 alam roh abadi terbunuh secara kebetulan dan keberuntungan sebelumnya, maka kali ini dia membunuh lebih dari selusin alam roh abadi tanpa menyadarinya, maka itu pasti kekuatannya sendiri. Pada saat ini, selusin yang jatuh ke tanah tidak langsung mati, dan bahkan tidak ada jejak darah pada mereka, tetapi masing-masing dari mereka memegangi kepala mereka dengan erat dan menderita rasa sakit yang luar biasa. Menghubungi tempat kejadian tadi, Mo Qingyang segera menyadari sesuatu. Serangan jiwa. Pada saat itu, apa yang digunakan Xiao Yan jelas merupakan serangan jiwa. Tetapi untuk dapat melakukan serangan jiwa yang begitu kuat, betapa besar kekuatan jiwa yang dibutuhkan untuk kekuatan jiwa. Dia hanya seorang peri, mengapa dia memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat? Hanya mereka yang telah mengalami bencana makam darah dengan Xiao Yan yang akan mengerti ini. Menghadapi tekanan makam darah, mereka hampir tidak punya waktu untuk bernapas dan mereka harus mengencangkan tubuh mereka sepanjang waktu, dan jiwa mereka berada di bawah tekanan yang maha kuasa dan bahkan Dewa Dou, tetapi dalam kelelahan dan gengsi ini. Di bawah tekanan, jiwa mereka menjadi lebih dan lebih kuat, dan sudah lama tidak diketahui berapa kali mereka telah melampaui tingkat yang sama. Selanjutnya, giliranmu. Xiao Yan memandang Mo Qingyang, dan nyala api di tangannya naik. Selanjutnya, giliranmu. Suara Xiao Yan memasuki telinga Mo Qingyang seperti suara iblis, yang justru membuat tubuh Mo Qingyang bergetar. Suantong, arogansi Liu Feng. Tuan muda, kamu pergi dulu. Situasi di sini akan segera ditemukan oleh yang kuat di klan kita. Selama kita menunggu kedatangan Raja Abadi, kita bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Ya, Tuan muda, Anda adalah harapan kami. Jika kami mati kali ini, mohon minta Tuan muda untuk membalaskan dendam kami dan memotongnya menjadi daging cincang untuk membalaskan dendam saudara-saudara kami yang telah meninggal. Pada saat ini, 2 alam peri yang tersisa di samping Mo Qingyang diblokir di depan Mo Qingyang. Sebagai pengawal Mo Qingyang, jika Mo Qingyang mati di sini dan mereka melarikan diri, maka ketika pemimpin klan Mo yang harus disalahkan, klan mereka pasti akan terlibat. Karena itu, lebih baik untuk tinggal dan melakukan serangan balik terakhir, dan memberi Mo Qingyang waktu untuk pergi. Pada saat itu, Mo Qingyang akan berterima kasih atas rahmat penyelamatan hidup mereka, dan mungkin dia akan membunuh orang-orang di depan mereka untuk membalaskan dendam mereka. Melihat adegan ini, Xiao Yan secara bertahap mengungkapkan seringai di sudut mulutnya dan berkata, "Kenapa, kamu tidak terlihat seperti aku adalah satu-satunya di langit dan bumi?" Gu Xuantong, Liu Feng, Mark, bukankah salah satu dari mereka dicemooh olehmu dan membuatku tidak berguna? Di depan mereka adalah Immortal Supreme, Dewa Pertarungan. Tapi meski begitu, mereka bertahan. Namun, di depanmu hanyalah alam roh abadi, tetapi memilih untuk meninggalkan klan mereka sendiri dan melarikan diri. Jadi kamu memiliki kualifikasi apa yang harus kamu bandingkan dengan mereka? Xiao Yan berjalan menuju 3 orang di depannya selangkah demi selangkah. Dan kemarahan berangsur-angsur naik di hatinya, kemarahan yang tak terlukiskan. Gu Xuantong, Liu Feng, Mark, mereka bertiga dan Xiao Yan kurang lebih berbagi kebencian, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka adalah musuh Xiao Yan. Namun, ketika dihadapkan dengan makam darah, ketika berhadapan dengan musuh yang kekuatannya jauh melampaui mereka, mereka tidak memilih untuk mundur, bahkan jika mereka kehilangan nyawa di makam darah. Orang seperti itu sudah cukup untuk disebut putra surgawi yang disukai, tetapi sekelompok putra kesayangan seperti itu dihina dengan sia-sia. Bagaimana mungkin Xiao Yan tidak marah? Meskipun mereka adalah musuh, mereka menjalankan keyakinan di hati mereka. Ini saja sudah cukup bagi Xiao Yan untuk memberi mereka rasa hormat yang cukup. Jika bukan karena dedikasi sekelompok orang seperti itu, seluruh benua akan lama diselimuti aturan makam darah. Dan kata-kata Xiao Yan segera memberi Mo Qingyang pukulan ke kepala, dan tubuh yang mundur juga berhenti, tetapi dia merasa bahwa rasa penindasan yang kuat datang ke arahnya. Ayo pergi, Tuan Muda, jangan biarkan dia mengganggu pikiranmu. Wan Gucheng hari ini sudah dimiliki oleh keluarga Mo, dan semuanya lebih penting daripada membunuhnya. Tepat ketika Mo Qingyang berhenti, alam roh abadi di sampingnya membanting telapak tangannya ke bahu Mo Qingyang dan mengirim Mo Qingyang puluhan meter jauhnya. Saya tidak tahu tentang hidup dan mati. Jangan berpikir untuk membodohi tuan muda kita dengan omong kosong. Sekarang seluruh kota kuno berada di bawah kendali keluarga Mo kita.
Apakah itu Anda atau dua wanita yang melarikan diri? Mereka pasti akan mati di tangan keluarga Mo kita. Alam roh abadi lainnya sudah bergegas menuju Xiao Yan, tetapi gelombang Douqi yang menakjubkan memancar dari tubuhnya. Ini penghancuran diri. Ketika Xiao Yan merasakan fluktuasi energi ini, wajahnya menjadi jelek, dan sosoknya melayang mundur ratusan meter. Bahkan jika kekuatannya telah mencapai puncak alam roh abadi saat ini, Xiao Yan tidak ingin menderita penghancuran diri dari alam roh abadi begitu dekat. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh ruang bergetar hebat, dan asap dan debu naik langsung dari tanah, menyampaikan pesan ke kejauhan. Ups, Xiao Yan melihat pemandangan ini dan sepertinya mengerti sesuatu. Di satu sisi, penghancuran diri memang untuk memblokir serangan Xiao Yan, tetapi di sisi lain, itu juga untuk mengirim pesan ke sekitarnya. Adegan di sini akan segera membuat alarm pembangkit tenaga listrik di sekitarnya. Begitu mereka bergegas, bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, mencoba melarikan diri mungkin bukanlah tugas yang mudah. Dalam persepsi Xiao Yan, sudah ada beberapa alam roh abadi yang bergegas menuju sisi ini. Melirik Mo Qingyang yang melarikan diri, niat membunuh tiba-tiba muncul di mata Xiao Yan. Meskipun saya tidak tahu apa tujuan wanita berpakaian hitam itu agar Mo Qingyang menemukannya, menjaga pria ini jelas merupakan masalah, jadi lebih baik mengambil sedikit risiko dan membunuhnya untuk menghindari masalah di masa depan. Xiao Yan mengertakkan gigi, dan lapisan api secara bertahap menutupi tangannya. Seluruh orang segera mengejar Mo Qingyang seperti elang. Selamatkan hidupmu. Mo Qingyang secara bertahap bereaksi setelah didorong oleh alam roh abadi. Sekarang bukan waktunya untuk berani. Hanya saja kecepatan pelariannya sangat cepat. Tetapi kecepatan Xiao Yan jelas lebih tinggi. Jadi ketika mengejar Mo Qingyang, Xiao Yan secara langsung dan tegas meluncurkan pukulan mematikan. Ups, Mo Qingyang merasakan panas yang menyengat di belakangnya dan buru-buru menelan pil. Obat mujarab ini adalah obat mujarab yang dibeli ayahnya dari alchemis Guild dengan harga yang mahal. Setelah Anda meminum pil obat, Anda dapat membentuk lapisan perlindungan energi di sekitar tubuh Anda, yang cukup untuk menahan serangan dari pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi biasa. Namun, bukan hanya lapisan perlindungan energi ini yang melindungi Mo Qingyang, ada juga satu-satunya alam roh abadi yang tersisa di samping Mo Qingyang. Loyal pada keluargamu. Ini adalah kata-kata terakhir yang dia katakan. Karena dia memilih untuk melindungi Mo Qingyang, dia harus melindunginya sampai saat terakhir hidupnya. Tinju panas Xiao Yan langsung menembus dada roh abadi, dan menabrak lapisan tirai cahaya pertahanan Mo Qingyang. Meskipun pukulan itu tidak menembus pertahanan lapisan tirai cahaya itu, pukulan itu membuat Mo Qingyang terbang puluhan meter jauhnya, dan menghantam keras beberapa alam roh abadi yang bergegas menuju sisi ini. Sial, jika kamu tidak menghalangi, pukulan itu sudah cukup untuk membunuhnya. Melihat negeri dongeng yang sekarat di depannya, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Namun, meskipun pukulan itu tidak bisa membunuh Mo Qingyang, itu pasti bisa membuat Mo Qingyang tidak bisa bangun dari tempat tidur selama beberapa bulan. Surdi belaka berani menyakiti tuan muda klan saya dan menghancurkan orang-orang klan saya. Jika saya tidak menguliti Anda dan Kram hari ini, akan sulit untuk menghilangkan kebencian di hati saya. Raungan histeris datang langsung dari kejauhan, dan sesosok juga terbang dengan cepat, terbang menuju Xiao Yan. Raja Abadi tingkat tinggi. Suara menderu itu mengguncang energi dendam tubuh Xiao Yan sedikit, dan dia tidak pernah berpikir bahwa orang kuat seperti itu akan dapat membebaskan tangannya untuk menghadapinya. 36 strategi adalah cara terbaik. Ketika dia merasakan gelombang dendam yang kuat itu, Xiao Yan tidak peduli tentang hidup atau mati Mo Qingyang. Pada saat ini, bala bantuan keluarga Mo telah datang, dan tidak mungkin baginya untuk memiliki kesempatan untuk melakukannya lagi. Itu adalah kebijakan terbaik untuk menyingkirkan pasukan pengejar sesegera mungkin. Namun, kecepatan reaksi Xiao Yan sangat cepat, tetapi kekuatan tangguh Raja Abadi tingkat tinggi ditempatkan langsung di depan Xiao Yan. Dia bukan orang bodoh. Meskipun Xiao Yan memilih untuk mundur pada saat pertama, Raja Abadi masih mengejar. Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan penindasan yang dimiliki oleh yang kuat. Junior yang tak tahu malu, sakiti klanku, hari ini aku akan memberitahumu betapa kuatnya keluarga Moku. Raja Abadi tingkat tinggi memandang Xiao Yan yang melarikan diri, dan benar-benar marah. Awalnya berpikir bahwa Xiao Yan akan menjadi tulang yang keras, bahkan jika dia datang, dia masih akan bertarung sampai mati dengan dirinya sendiri. Pada saat itu, dia akan dapat menghancurkan tulangnya satu persatu dan membalaskan dendam klannya sendiri.
Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan akan sangat tegas dan memilih untuk mundur tanpa ragu-ragu. Namun, bahkan jika Anda mundur, kekuatan tingkat Raja Abadi sudah cukup untuk menekan Anda. Raja Abadi memandang Xiao Yan, membaliknya, dan tiba-tiba sebuah kipas lipat muncul di tangannya. Meskipun kipas lipat terlihat sangat biasa, Xiao Yan merasakan bahaya yang memancar darinya. Bagaimana bisa menjadi senjata Raja Abadi? Angin terikat tornado. Raja Abadi memandang Xiao Yan yang melarikan diri dengan cepat. Kipas lipat di tangannya perlahan terbuka, dan kipas lipat langsung mengipasi ke arah Xiao Yan. Kipas angin yang tampaknya damai membentuk tornado besar. Ketika tornado terbentuk, ia secara langsung melibatkan semua yang ada di tanah. Di sisi lain, Xiao Yan jelas merasa bahwa ada daya tarik besar di belakangnya yang menarik tubuhnya, dan kecepatannya juga sangat melambat saat ini. Sial, pada saat ini, di bawah penindasan tornado ini, kecepatan Xiao Yan menjadi lebih lambat, tubuhnya juga menanggung beban yang sangat besar ini, dan seluruh orang tampak sangat malu. Namun, Xiao Yan tahu bahwa jika dia tersapu oleh tornado ini, maka peluangnya untuk melarikan diri dari sini lagi akan sangat tipis. Tindakan di sini pasti akan menarik banyak Raja Abadi, dan kemudian mereka akan mendapat masalah. Karena itu hanya bisa dilakukan sekali. Memikirkan hal ini, Xiao Yan mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Namun, ketika Xiao Yan akan berjuang keras, sesosok tiba-tiba berdiri di depan Xiao Yan, dan ketika dia muncul, tornado yang mengamuk juga menghilang. Kemunculan bala bantuan yang tiba-tiba juga menunjukkan wajah Xiao Yan yang penuh kejutan, menghentikan langkahnya, dan berbalik untuk melihat sosok di depannya. Sosok di depan Xiao Yan, jubah putih saat ini telah lama hancur oleh pemotongan bilah angin. Dan tempat yang tersisa juga telah dibasahi dengan darah, dan Anda bisa melihat samar-samar darah merah cerah menetes dari pakaiannya. Hal yang paling luar biasa bagi Xiao Yan adalah lengan pria di belakangnya telah terputus selama pertempuran. Namun, dialah yang melawan tornado, yaitu komandan tertinggi orang dahulu, Gu Xingyun. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa muncul di sini, sang patriark? Dengan munculnya Gu Xingyun, murid keluarga Mo segera menjadi jelek. Pada saat ini, meskipun Gu Xingyun malu, setidaknya dia masih hidup, tetapi bukankah patriark mereka akan lebih beruntung dan kurang beruntung? Namun, kekhawatiran mereka jelas berlebihan, dan sesosok muncul di antara Gu Xingyun dan Raja Abadi dari keluarga Mo. Itu adalah Mo Xinghe, patriark keluarga Mo. Meskipun Mo Xinghe masih sedikit malu saat ini, dia jelas jauh lebih baik daripada Gu Xingyun. Selain itu, sebenarnya ada lengan di tangan Mo Xinghe, yang merupakan tangan Gu Xingyun. Kakak Xingyun benar-benar rela kehilangan salah satu tangannya untuk orang seperti itu, tapi dia benar-benar kehilangan wajah orang kuat. Mo Xinghe melirik Gu Xingyun, yang berdiri tidak jauh dari Gu Xingyun, berdiri di sana, melirik lengan di tangannya lagi, dan melemparkan tangan itu tepat di depan Xiao Yan. Xiao Yan melihat tangan di depannya, dan merasa ada sesuatu yang menghalangi tenggorokannya. Meskipun Xiao Yan tidak tahu persis apa yang terjadi, sebagai Mo Xinghe, dia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata ini tanpa alasan. Ini membuat Xiao Yan melihat Raja Abadi yang terluka di depannya dengan ekspresi terkejut. Gu Xingyun memandang Xiao Yan di sampingnya, menjilat darah di sudut mulutnya dan berkata, "Kamu berasal dari departemen mana? Kamu melakukannya dengan baik, itu benar-benar aneh, aku tidak memiliki kesan sedikit pun tentang kamu dan aku." Meskipun dia bertarung melawan Mo Xinghe, Gu Xingyun jelas merasakan kekuatan yang Xiao Yan meledak pada saat itu. Ini jelas merupakan bahan yang bisa dibuat. Jadi ketika Raja Abadi tingkat tinggi menyerang Xiao Yan, alasan mengapa dia lebih suka menyerahkan tangan dan mundur untuk membantu Xiao Yan. Jika Xiao Yan dapat diselamatkan, itu pasti akan menjadi kekuatan tempur yang sangat kuat untuk klan kuno masa depan. Ketika Xiao Yan mendengar kalimat ini, dia tersedak sejenak, lalu perlahan membuka jarak dari Gu Xingyun, dan berkata dengan hati-hati, "Maaf, saya bukan dari klan kuno. Saya datang ke Wan Gucheng hanya untuk menetap beberapa masalah pribadi." Xiao Yan siap bertarung sampai mati. Bagaimanapun, Gu Xingyun sangat dekat dengan Kaisar Abadi, dan dia adalah pengontrol tertinggi di seluruh kota kuno. Jika Anda memberitahu dia bahwa orang yang dia selamatkan dengan menyerahkan lengan bukan dari klan kuno, tetapi hanya seorang junior yang menyelinap ke klan kuno, dia pasti akan marah. Xiao Yan siap menanggung murka orang yang berkuasa ini. Meskipun ada sedikit peluang untuk melarikan diri, dia harus bertarung dengan seluruh kekuatannya.
Dan ketika Gu Xingyun mendengar kalimat ini, seperti yang diharapkan oleh Xiao Yan, dia terkejut. Berita itu memang terlalu mengejutkan baginya. Seseorang yang membunuh lebih dari selusin orang kuat dari keluarga Mo dan membiarkan dirinya menyerah bukanlah orang dari klan kuno, seolah-olah Tuhan memberinya lelucon besar. Bahkan Mo Xinghe tidak bisa menahan tawa, dan dengan sinis berkata, "Haha, saudara Xingyun, kamu sangat pintar dan bingung untuk sementara waktu. Kamu awalnya ingin mempertahankan garis keturunan yang sangat baik untuk klan kunomu, tetapi itu lebih murah untuk orang lain. Karena tidak ada apa-apa, kamu kehilangan lengan, dan sekarang kamu bisa menunjukkan kekuatan." Dan ketika Gu Xingyun mendengar kalimat ini, dia secara bertahap kembali normal, dan tangan besar itu meraih langsung ke arah Xiao Yan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.